Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Ria Ida Mafula dengan NIM 181-233. Saya Nurfitra Tunisa dengan NIM 181080-206. Nama saya Syaida Amanina dengan NIM 1818080200034. Saya Latifah Laras Nur Hidayah, NIM 181080276. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Aulia Rahman, NIM 18108020119. Kami dari kelompok 1 Manajemen Perbankan Syariah kelas A akan menjelaskan tentang restrukturisasi pada Bank Syariah Mandiri. Telah kita ketahui bahwa hampir seluruh negara di dunia ini menghadapi pandemi COVID-19. Dampak yang diberikan dari pandemi COVID-19 ini terhadap perekonomian menyasar seluruh sektor ekonomi, baik itu syariah maupun konvensional, pegawai negeri maupun pegawai swasta, bahkan pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Untuk itu, pemerintah melalui BOJK mengeluarkan kebijakan pelonggaran atau restrukturisasi pembiayaan modal usaha kepada pihak bank maupun pihak non-bank. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang memberikan pelonggaran atau restrukturisasi pembiayaan modal usaha kepada nasabahnya. Lantas, bagaimana Bank Syariah Mandiri memberikan restrukturisasi pembiayaan modal usaha kepada nasabahnya? Simak terus video berikut ini. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi, sehingga mengakibatkan masyarakat yang memiliki tanggungan kredit kesulitan melakukan cicilan ataupun pelunasan kredit. Oleh sebab itu, dalam keterangan pers pada Selasa 24 Maret 2020, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai di bawah 10 miliar rupiah, baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Baik debitur perbankan akan diberikan penundaan sampai dengan 1 tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagai akibat dari persebaran virus COVID-19. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah merilis aturan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran COVID-19. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, maka debitur yang terkena dampak COVID-19 dapat mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank dan perusahaan pembiayaan. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama yaitu dengan penurunan suku bunga. Kemudian yang kedua yaitu dengan perpanjangan jangka waktu. Kemudian yang ketiga yaitu pengurangan tunggakan pokok. Kemudian pengurangan tunggakan bunga. Yang kelima yaitu penambahan fasilitas kredit ataupun pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Jadi sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian OJK menyampaikan bahwa ada 11 bank syariah yang telah melakukan program restrukturisasi. Jadi bank-bank tersebut yaitu yang pertama ada Bank Syariah Mandiri, yang kedua ada Bank BNI Syariah, yang ketiga ada Bank Syariah Bukopin, yang keempat ada Bank NTB Syariah, yang kelima ada Bank Permata Syariah, yang keenam ada Bank Muamalat, yang ketujuh ada Bank Mega Syariah, yang kedelapan ada Bank BJB Syariah, yang kesembilan ada Bank BRI Syariah, yang ke-10 ada Bank BTPN Syariah, dan yang terakhir ada Bank Net Syariah. Nah,
Di kelompok kami ini akan membahas lebih lanjut mengenai restrukturisasi yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri. Jadi teman-teman, di Bank Syariah Mandiri ini memberikan restrukturisasi atau keringanan terhadap fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemi COVID-19. Restrukturisasi ini diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan pemberian keringanan pembayaran margin bagi hasil yang kurun waktu dan syarat-syarat disesuaikan dengan sektor ekonomi. Kriteria dan kondisi nasabah dengan tetap mengacu kepada ketentuan POJK. Berikut akan dijelaskan mengenai syarat-syarat dan prosedur restrukturisasi yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria nasabah yang boleh mengajukan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri. Sebenarnya, restrukturisasi pembiayaan ini boleh dipakai oleh siapa saja. Tapi ada kriteria khusus nih untuk yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Yang pertama itu nasabah harus membuat permohonan. Lalu yang kedua adalah ada data diri dari nasabah bahwa nasabah tersebut mengalami PHK. Yang berikutnya adalah nasabah ini membuat ada surat keterangan bahwa nasabah ini mengalami PHK. Berikutnya adalah mempertimbangkan kemampuan nasabah, biasanya dilihat dari penghasilannya per bulan. Lalu yang terakhir adalah dilakukan BI checking dengan kolektabilitas 2 bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur atau tata cara pengajuan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah. Nah, menindaklanjuti kebijakan pemberian restrukturisasi atau keringanan pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang terkena dampak COVID-19 yang diatur dalam POJK nomor 11 garing POJK 03 garing 2020 bahwa dengan itu Bank Mandiri Syariah menyampaikan beberapa prosedur terkait dengan pengajuan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan bagi nasabah yang terkena dampak COVID-19. Yang pertama, Bank Mandiri Syariah memberikan keringanan terhadap fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terkena dampak COVID-19 dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan atau pemberian keringanan pembayaran margi bagi hasil yang kurun waktu dan syarat-syarat disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria dan kondisi nasabah yang tetap mengacu kepada ketentuan POJK. Yang kedua, restrukturisasi atau keringanan dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah sesuai dengan sektor ekonomi, kriteria dan kondisi nasabah yang terdampak COVID-19. Dan yang ketiga yaitu nasabah dapat mengajukan permohonan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan dengan menghubungi relationship manager atau staf Bank Mandiri Syariah yang melayani nasabah selama ini tanpa harus datang ke bank untuk menghindari kontak fisik. Nah, itu adalah beberapa prosedur terkait dengan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah. Nah, jadi dari beberapa prosedur yang telah saya paparkan tadi bahwa semua nasabah berhak mengajukan restrukturisasi atau keringanan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah, baik itu kreditnya banyak ataupun sedikit. Nanti pihak Bank Mandiri Syariah akan mengevaluasi yang berhak menerima restrukturisasi atau keringanan pembiayaan itu siapa saja. Dan di sini juga Bank Mandiri Syariah akan mendahulukan yang berhak menerima restrukturisasi atau keringanan pembiayaan itu bagi nasabah yang terkena dampak COVID-19. Jadi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu, mas dan juga mbak-mbak yang terkena PHK di tempat kerjanya sehingga mengakibatkan kredit ataupun cicilannya menunggak, bisa langsung menghubungi manajer atau staf yang bekerja di Bank Mandiri Syariah tanpa harus datang langsung ke banknya supaya dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Itu adalah beberapa prosedur terkait dengan restrukturisasi pembiayaan di Bank Mandiri Syariah.
Setelah kita melihat video tersebut, bisa kita ketahui bahwa kriteria nasabah yang mendapatkan restrukturisasi dari Bank Mandiri Syariah adalah nasabah yang usahanya benar-benar terdampak oleh adanya COVID-19, seperti halnya usaha di bidang kuliner, usaha di bidang pariwisata, dan usaha lain yang usahanya terdampak oleh adanya PSBB COVID-19 ini. Lantas, bagaimana cara dan syarat agar mendapatkan restrukturisasi dari Bank Mandiri Syariah? Yang pertama, nasabah mengajukan restrukturisasi kepada pihak Mandiri Syariah. Kemudian, pihak Mandiri Syariah akan mensurvei usaha kita. Lalu, Mandiri Syariah setelah mensurvei usaha kita akan mengecek nama kita di BI Checking, maksimal kolektibilitas atau keterlambatan 2 bulan. Kemudian, apabila kita sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Bank Mandiri Syariah untuk mendapatkan restrukturisasi, maka kita akan di ACC dan kita akan mendapatkan restrukturisasi. Sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.